Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Ibu doakan semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kita bisa melalui pandemi ini dan kita bisa berkumpul kembali dengan kondisi seperti dahulu kali, belajar bersama dalam ruang yang bersama pula. Baiklah anak-anak, untuk kali ini Ibu akan membahas materi sejarah dinasti Ayyubiyah. Ada yang sudah tahu tentang ini? Oke, baiklah. Tujuan dari kita belajar materi ini yaitu yang pertama, kalian bisa menjelaskan latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah. Kemudian menyebutkan pendiri dari dinasti Ayyubiyah. Menjelaskan pemberi nama dari dinasti Ayyubiyah. Kemudian mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam mendirikan dinasti Ayyubiyah. Oke, untuk langkah selanjutnya kalian membuat kelompok kecil, kemudian kalian nanti dengan kelompok itu mendiskusikan sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Siap? Silahkan kalian urut absen saja, lebih mudah. Nanti buat dalam 5 kelompok. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, absen nomor 1 sampai nomor 5. Nanti 6 gabung dengan nomor 1. 7 gabung 2, 8, 3, 9, 4, 10, 5 dan seterusnya. Paham ya? Baiklah anak-anak, kita akan mulai materi kita. Sudah ada yang baca tentang materi dinasti Ayyubiyah? Oke, terima kasih anak-anak. Ibu akan berikan gambaran tentang latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah. Dinasti ini merupakan dinasti setelah dinasti Fatimiyah yang bermadhab Sunni dengan Sultan pertama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, seorang suku Kurdi dari Azerbaijan yang melakukan migrasi ke Irak. Kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi dalam mendirikan dinasti ini tak lepas dari sosok seorang ayah. Ayahnya bernama Najmuddin Ayyub dan pamannya Asasuddin Shirkuh. Keduanya tokoh panglima perang yang akhirnya sang ayah diangkat menjadi gubernur Baalbek dan menjadi abdi Raja Suriah yakni Nuruddin Mahmud. Selama di Baalbek inilah Salahuddin menekuni teknik dan strategi perang serta politik. Selanjutnya dia mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun di Damaskus dalam lingkungan istana Nuruddin. Pada awal kedudukannya sebagai Perdana Menteri, ia masih menghormati simbol-simbol Syiah pada pemerintahan Al-Adid Lidinillah dari dinasti Fatimiyah. Namun, setelah Al-Adid meninggal pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin menyatakan loyalitas kepada Khalifah Abbasiyah, yakni Al-Mustadi, di Baghdad dan secara formal menandai berakhirnya rezim Fatimiyah di Kairo. Ia tetap mempertahankan lembaga-lembaga ilmiah yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah, tetapi mengubah orientasi keagamaannya dari Syiah menjadi mazhab Sunni. Hal ini sesuai dengan perintah Sultan Nuruddin. Dia memerintahkan Salahuddin untuk mengambil kekuasaan dari tangan dinasti Fatimiyah dan mengembalikannya kepada dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Abu Mudzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub yang terkenal dengan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi pada tahun 532 Hijriah atau 1138 Masehi di Tikrit, Tigris, sebuah kota antara Baghdad dan Mosul, Irak. Pemberian nama ini diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Beberapa masalah yang dihadapi dari Salahuddin Al-Ayyubi dalam mendirikan dinasti ini antara lain, yang pertama, pemberontakan Perdana Menteri atau Wazir yang bernama Syawar di tahun 560 atau 1164 Masehi yang akhirnya bisa diselesaikan. Yang kedua, membantu memadamkan pemberontakan di Mesir dan serbuan tentara salib pimpinan Amauri tahun 564 atau 1169 Masehi. Berikutnya, memimpin perang salib memperebutkan kekuasaan sekitar Masjidil Aqsa di Palestina dan sekitarnya sekitar tahun 1096 atau 1291 Masehi. Baiklah anak-anak, ada yang mau ditanyakan tentang latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah?
Sekarang tahu kan siapa pendiri dinasti Ayyubiyah? Dan nama dari dinasti Ayyubiyah diambil dari siapa tadi? Iya, dari kakeknya. Kemudian masalah-masalah yang dihadapi oleh dinasti Ayyubiyah atau Salahuddin Al-Ayyubi, tahu kan masalahnya? Iya, dia sudah berhasil menaklukkan pemberontakan dari wazir yang bernama siapa tadi? Syawar. Iya, kemudian membantu mendamaikan pemberontakan di Mesir, kemudian memimpin perang salib. Oke, baiklah anak-anak, ada berapa sifat Salahuddin Al-Ayyubi yang patut kita teladani, yang patut kita tiru, yakni gigih dalam membela agama Allah, pemaaf dan penyayang baik kawan maupun lawan, bertoleransi tinggi dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya silahkan kalian maju satu-satu sesuai kelompok masing-masing. Ibu akan berdiri di belakang kalian. Oke, terima kasih untuk anak-anak. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan besok kita sambung lagi di materi selanjutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.